أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ومزيدا. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أيها الأساتذة والأستاذات، أعزني الله وإياكم جميعا. كما عرفنا جلست هنا ولست بخيركم، فأتمنى أن يكون هذه المحاضرة بما يتعلق عن التربية وبما يتعلق عن تعليم والتدريس في مدرسة أو في المعهد. ولذلك يعني لابد علينا أن نجتهد في هذه المحاضرة في استماع وكذلك في التفهم ما عندها من هذه المحاضرة. فأقول لكم: من منكم متكلم بالعربية؟ هل منكم متكلم بالعربية؟ طبعا المتخرجين من المعاهد يتكلمون يعرفون العربية، صح لا؟ من؟ ارفع يده. طيب، واحد، اثنين. هذا كثير من الأساتذة. ارفع يدكم يا شيخنا. أيها المشايخ الأساتذة، ما شاء الله. كيف لو ألقي هذه المحاضرة بالعربية؟ توافقون؟ ما شاء الله. نعم. لا أقصد لمن يتكلم ويستطيع أن يفهم العربية يجلس هنا. تفضل يا أستاذ، تفضل. والأستاذات كيف يعرفون يفهمون بالعربية ولا لا؟ ليس كل واحد منهن. طيب، إذا نتكلم بالإندونيسية. لكن يا شباب، يا أيها الأستاذ، والله سمعت من بعض المشايخ أن أهمية هذه اللغة العربية مهمة جدا، لا سيما في التعليم والتدريس في المعهد، لأن والله هذه العربية تساعدنا كثيرا في التعليم والتدريس وتبليغ هذا الدين لهؤلاء الطلاب، صح لا؟ بعض الأساتذة الذي لا يفهم مشكلة إذن. طيب، alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita ingin mempraktekkan bahasa Arab di setiap lini di sekolah ataupun ma'had-ma'had kita. Karena bahasa Arab ini yang akan banyak membantu kita untuk memberikan tadris wa ta'lim, la siyama qudwatan li haula'i tulab, untuk menjadi qudwah, untuk menjadi suri teladan bagi mereka para tulab.
ya, karena ini merupakan salah satu ilmu alat yang memang sangat banyak membantu kita untuk kemudian bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana yang kita tahu, tidak semua kita ternyata paham bahasa Arab yang di sini, sehingga ya wis lah bahasa Indonesia wae lah. Campur Jawa sithik. Ngeten nggih. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, lakin usikum wa iyaya an tutabbiquna hadhihi al-lughah al-arabiyyah fi ayyi makanin, la siyama idza iltaqaina bi tullab al-ma'had hatta yatakallam wa yatahaddath bil arabiyyah, wa haramun ala kulli wahid min al-asatidah yatakallam wa yatahaddath wa yuhaddithu haula'i tullabi jawawiyah aw mantiqiyah hakadha. Labud an tata'awwadu an madza naqul an tutabbiqu hadhihi al-lughah. Ana sing wis mumet ki apa ustaz ngomong apa ki. Jadi intinya kalau ada di ma'had, di sekolah, kita yang mungkin hari ini belum bisa bahasa Arab pun ya belajar. Karena santri harus dibiasakan pakai bahasa Arab. Ya. Sepakat tidak para ustadz? Ya. Ada sebagian para al-mutakharijin ini minal ma'had qad yani yamal aksud yani la yata'awwad bit tadbiqi hadhihi lughah. Ada sebagian yang baru lulus atau mungkin sudah lama mondok, udah setahun, udah bosen ustaz. Bosen praktek bahasa Arab. Udahlah sekarang bahasa Indonesia aja gitu. Jangan, selama kita menjadi seorang pendidik, kita hari ini adalah para ustadz, para guru yang mengajarkan din kepada murid-murid dan anak-anak didik kita, maka jangan pernah kita kemudian merasa bosan dengan mempraktekkan bahasa Arab ini. Ya. Karena beberapa kali anak temukan beberapa santri yang pelatihan khutbah di masjid, pernah kan? Kalau zuhur, ya itu beberapa kali saya temukan ada santri yang kemudian khutbahnya masih pakai bahasa Arabnya tapi tulisannya bahasa Indonesia. Nah ini PR buat kita, buat para ustadz ya. Malulah nanti kalau ada orang syekh datang ke sini dilihat nggak bisa baca syekhnya. Tadi saya paham bahasa Arabnya tapi nggak paham tulisannya. Nah ini masalah. Jadi para ustadz dan para ustadzah mulai sekarang harus semangat mempraktekkan bahasa Arab di lingkup pesantren, di lingkup di ma'had, di dalam pesantren. Ada nggak aturannya? Ustadz-ustadz yang memberikan aturan ngomong bahasa Arab teman-teman? Nggak ada ya? Pokoknya udah ngajar aja gitu, kumpul gitu, bahas soal kurikulum gitu. Nggak, harus kita mulai praktek bahasa Arab. Ini kepada diem semua, setuju nggak? Pelan-pelan, jangan pelan-pelan. Ya kan? Kalau pelan-pelan nanti apa? Kalau bikin roti pelan-pelan. Kalau praktek bahasa Arab harus langsung dikasih aturan. Gimana? Iya, harus semangat. Taib. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Di kesempatan siang hari ini alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Alhamdulillah kita diberikan nikmat iman dan Islam, kita diberikan nikmat kesempatan untuk menjadi bagian dari warathatul anbiya. Walaupun belum menjadi seorang ulama, minimalnya kita menjadi muta'allim ala sabilin najah, yaitu menjadi para penuntut ilmu yang berdiri di atas jalan kebahagiaan. Karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyebutkan an-nasu tsalatsa. Manusia itu cuma ada 3 kata beliau. Jadi ustazah, para ustadz dengarkan baik-baik. Manusia itu hanya ada berapa? 3. Yang pertama adalah alimur rabbani. Yang pertama adalah seorang alim rabbani. Yang kita tahu definisi dari alim rabbani itu adalah apa? Alladzi yu'allimun nasa min sigharil ilmi ila kibarihi. Yaitu orang yang mengajarkan kepada manusia dari kecilnya ilmu sampai besarnya ilmu. Para ulama yang kemudian hari ini adalah orang-orang
yang subhanallah diberikan nikmat oleh Allah, mereka bisa menjadi tulabul ilm, lalu kemudian karena kesungguhan mereka, keseriusan dan panjangnya masa mereka belajar, sehingga menjadi para warathatul anbiya, menjadi para ulama yang kemudian mereka mengajarkan kepada manusia ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tentu martabah yang kemudian dimiliki oleh para ulama ini adalah sebagaimana indikator yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ciri-cirinya adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu mereka, dengan pemahaman mereka, dengan apa yang ada pada diri mereka berupa Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau kita membayangkan diri kita yang banyak maksiat, yang banyak kekurangan, yang banyak kemudian khalal, yang banyak kemudian menghabiskan waktu kita bukan untuk belajar, bukan untuk mengajar, bukan untuk mendidik, maka tentu kita hari ini bisa mengatakan kita tidak mungkin ya dengan percaya diri kita, dengan ya celeleannya kita mengatakan saya adalah alim robani. Maka kita akan malu kalau kita mengatakan itu. Ya, siapa kita sampai kemudian kita dikatakan alim robani? Itu artinya bahwa alim robani itu tidaklah sebuah predikat yang mudah dicapai oleh setiap kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji mereka para ulama kita dengan sebutan di mana mereka adalah orang-orang yang memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, ini motivasi besar bagi kita, karena ternyata bagi manusia yang kemudian disebut oleh Ali bin Abi Thalib bahwa pembagian manusia yang pertama adalah alim rabbani, ini adalah predikat manusia terbaik. Ya. Predikat manusia terbaik. Adapun predikat manusia yang kedua adalah kata beliau muta'allim ila sabilin najah, yaitu orang yang belajar di atas jalan menuju kebahagiaan. Siapa itu? Mereka para penuntut ilmu. Dan ini masuk kepada setiap kita, walaupun kita hari ini status dari pesantren kita adalah seorang guru, kita pasti adalah orang-orang yang bisa masuk kepada prioritas atau kemudian masuk di predikat yang kedua ini, yaitu mereka yang belajar ilmu agama. Ya, bayangkan seorang profesor doktor Syekh ya Ibrahim Ibnu Amir Ar-Ruhaili yang kemarin baru ngisi daurah di Malang, yang baru kita ikuti. Itu saja tidak mengatakan bahwa saya adalah ulama, tapi belum mengatakan saya adalah thalibul ilm. Ya, apalagi kita yang kita hari ini adalah dari sisi keilmuan jauh sekali dengan beliau, sangat-sangat jauh sekali. Maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, minimalnya kita berharap dan menempuh jalan ini, yaitu apa? Menuntut ilmu agama. Yang hari-hari hidup kita adalah menuntut ilmu. Maksud gimana saya menuntut ilmu? Saya sibuk ngajar. Ngajar itu juga diantaranya belajar. Ya, dan waktu-waktu yang kemudian Allah berikan kepada kita berupa kosongnya waktu, maka kita gunakan untuk belajar ilmu agama. Yang belum bisa bahasa Arab, para ustadz belajar bahasa Arab. Ya, mulai dari nahwu shorof, mulai dari beberapa kitab yang disusun oleh para ulama untuk memahami dan mendekatkan kita pada memahami lughah al-arabiyyah, belajari. Dan proses belajar bahasa Arab tidak bisa kita katakan target 2 tahun 3 tahun selesai bisa, enggak, belum tentu. Ada orang yang sudah belajar 8 tahun belum tentu paham semua. Ada yang kemudian baru paham mubtada' khobar setelah 9 tahun dia belajar. Ada yang kemudian baru ngerti ya mudhaf ilaih baru kemudian setelah 10 tahun belajar. Dan itu proses. Sehingga kalau kemudian kita 1-2 tahun belum bisa paham, jangan putus asa. Terus belajar, tempuh saja dulu sebab-sebab untuk kita bisa mengetahui. Tidak ada satupun di antara kita yang kemudian bisa memastikan bahwa saya 1 tahun sudah pasti bisa. Ya, kecuali sebagian di antara kita yang kemudian mungkin dimiliki atau diberikan oleh Allah anugerah otak yang cerdas, mungkin bisa. Ya, tetapi ilmu di antaranya bukan hanya sekedar bagaimana dia paham atau tidak paham saja, tetapi bagaimana kemudian dia memiliki pemahaman yang benar, mempraktekkan apa yang kemudian dia pahami, ya, dan dia terus terang atau dia terus kemudian menjadi orang-orang yang
bertamasuk dengan ilmu yang dia pelajari. Maka ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, paling tidak kita menjadi orang-orang yang kedua, belajar ilmu agama, belajar akidah, belajar fikih, belajar usul fikihnya, belajar hadis, belajar mustalahul hadisnya, ya, agar kita kemudian hari ini menjadi orang-orang yang bisa memberi kepada murid-murid kita sesuatu yang memang kita miliki. Karena faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kemudian tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Ya, kita misalkan hari ini nggak punya uang, kemudian bisa memberi apa kepada orang uang? Nggak bisa. Ya kan? Kita butuh uang, sedangkan kita mau memberi orang, berarti kita tidak bisa sebenarnya memberikan kepada orang tersebut sesuatu, kecuali mungkin memberikan doa, mungkin memberikan semangat kan gitu. Ya. Oleh karena itu ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an, kalau kita ingin memberikan ilmu kepada anak-anak kita harus punya ilmu. Kalau kita ingin memberikan contoh kepada anak-anak kita, kepada pendidik, kepada peserta didik kita, untuk mereka memiliki akhlakul karimah, kita harus memiliki akhlakul karimah. Dan lebih dari itu, ketika kita kemudian hari ini ingin memberikan hidayah kepada orang, memberikan kebaikan kepada anak-anak didik kita, maka yang kemudian harus diperhatikan adalah isi dari hati kita. Kita ini termasuk orang-orang yang memiliki sebab-sebab memberikan hidayah atau tidak. Makanya seringkali saya bilang, kalau saya ngisi di tempat kita ini, apa yang selalu saya bilang, semua lini ataupun kemudian civitas guru ataupun musyrif ataupun kemudian staf yang ada di pesantren harus kemudian menghadirkan pada dirinya keikhlasan dalam mendidik anak-anak kita. Dan kita tahu bahwa ada sebagian di antara anak-anak kita yang kemudian bisa berubah, bisa kemudian yu'athar bima fa'alahu minal asadilah. Terkadang ada santri kita yang dia bisa terpengaruh, berubah menjadi orang yang baik, yang sebelumnya tidak baik, dengan hanya karena perbuatan atau mungkin nasihat yang singkat ataupun kemudian contoh yang baik dari sebagian dari guru-guru yang ada di sekitarnya. Ya. Dan beberapa di antara asatidzah kita yang dulunya nakal kemudian berubah, itu hanya karena 1-2 kalimat dari ustadznya. Ya, oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid, antum bisa buka dalam halaman pertama, beliau menyebutkan salah satu ayat dalam surat Qaf, inna fi dzalika ladzikra. Sungguh di dalam Al-Qur'an itu ada apa? Peringatan. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Peringatan tersebut diperuntukkan dan akan bermanfaat untuk siapa? Liman kana lahu qalbun. Ketika kemudian keadaan ataupun keberadaan orang yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, nasihat yang ada dalam Al-Quran itu adalah memiliki hati. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Atau dia memiliki pendengaran dan dia menyaksikan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, maka beliau menyebutkan bahwa inti di dalam ayat tersebut mengandung apa? Mengandung beberapa unsur yang sangat penting untuk diperhatikan para guru, untuk diperhatikan para penuntut ilmu, untuk diperhatikan bagi mereka yang menyelenggarakan pendidikan ataupun sedang dalam lingkup pendidikan. Untuk apa? Untuk mereka memahami bahwa syurut li husul ilm, syarat untuk seorang itu mendapatkan ilmu adalah diantaranya, kata beliau, mu'athir muqtadin, butuh sang pemberi pengaruh dalam tarbiyah, dalam pendidikan. Sebagaimana Nabi kita SAW, beliau adalah mu'athir li haula'i sahabah ajma'in. Kulluhum, mereka semuanya para sahabat, la yu'min illa bima fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min ad-da'wah.
Nah, jadi mereka para sahabat tidaklah kemudian menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang akhirnya memeluk agama Islam. Tentu yang pertama adalah kita tahu adalah hidayah dari Allah. Tetapi sang pemberi pengaruh mereka para sahabat siapa? Nabi kita SAW. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi kita SAW adalah suri teladan. Makanya kata para ulama, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tidak diutus kepada mereka para sahabat, mereka tidak akan beriman. Artinya Allah Subhanahu wa taala dengan kauniyahnya mengirimkan hidayah kepada manusia dengan wasilah-wasilah kenabian, kerasulan, dan wasilah-wasilah dakwah yang kemudian mungkin Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka para ulama kita menjadi pewaris atau pewaris para nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau kita kemudian breakdown dari apa yang tadi kami sampaikan, bahwa ternyata Nabi kita SAW adalah pemberi pengaruh bagi siapa? Bagi para sahabat. Tentu kita adalah orang-orang yang berada di wilayah pemberi pengaruh bagi anak-anak kita. Iya apa tidak? Ustazah, kalau kemudian cara berbicaranya, kalau bahasa saya cerewet, itu murid-muridnya ikut-ikutan cerewet. Para ustadz kalau bicaranya tidak sopan, bahasanya tidak tertata, apalagi tadi nggak pernah kemudian terlihat senang bahasa Arab, tidak terlihat senang mematuhi syariat Islam, murid-muridnya akan meniru. Ya, termasuk mohon maaf ada ustadz kebetulan nggak pada pakai peci, saya tegur. Ustadznya nggak pada pakai peci, muridnya senang juga nggak pakai peci. Ya mohon maaf ya. Ini biasalah dalam hal-hal seperti ini. Saya dulu juga suka gitu nggak pakai peci. Kenapa? Karena memang rambut anak ajib gitu. Ya dulu, sekarang udah botak-botak, sudah ada putih-putihnya juga. Artinya teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak bisa dipungkiri adalah sang pendidik. Kita tidak bisa dipungkiri kita ini adalah sang pemberi pengaruh. Maka berikan pengaruh kebaikan bagi anak-anak kita. Ya kan? Berikan pengaruh kebaikan untuk anak-anak kita. Kata beliau, barulah nanti setelah kemudian sang pemberi pengaruh itu ada dan hadir di sekitar orang-orang yang menjadi audiens dakwah kita, atau mereka adalah peserta didik kita, barulah kita akan melihat nanti tentang mahalnya qabil atau tidak. Kata Ibnu Qayyim, setelah adanya sang pemberi pengaruh baru ada nanti yang namanya mahaluhu qabil atau mahalun qabil. Seorang itu kalau sudah diutus seperti Nabi Muhammad saja, itu memang belum tentu semuanya masuk Islam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ada juga seperti Abu Jahal. Kenapa? Karena mahalnya tidak qabil. Hatinya tidak siap menerima syariat Islam. Hatinya tidak siap menerima pendidikan, hatinya tidak siap menerima kebaikan. Sehingga barulah kemudian ada namanya mahalun qabil, ada namanya yang disebut dengan telinga yang dijadikan untuk mendengarkan, ya kan? Adanya hati yang hadir, adanya mata yang melihat untuk kemudian untuk menyaksikan kebenaran-kebenaran dari apa yang diterangkan oleh Nabi. Nah, kita sekarang jangan kemudian buru-buru membahas soal anak ini nakal sih soalnya, anak ini memang sukanya ngelanggar, anak ini memang bapak ibunya dulu nggak pernah didik. Jangan hanya bicara itu, tapi bagaimana kemudian seorang pendidik lebih kepada bagaimana diri kita seorang pendidik, layakkah kita menjadi para pendidik mereka. Ya, jangan langsung buru-buru anak ini memang susah Ustaz, bukan. Ya, orang misalkan ada seorang guru yang mereka memiliki sebab-sebab memberikan hidayah kepada para muridnya saja, itu terkadang kita harus tahu bahwa hidayah itu terbagi menjadi dua, hidayatul irsyad wal bayan dan hidayatul taufik wal ilham. Kita tidak bisa memegang dan kemudian punya wilayah yang besar di sana dari sisi hidayah taufik wal ilham. Oleh karena itu dalam sejarah Nabi kita SAW diterangkan apa kata beberapa ulama yang mensyarah hadis yang diterangkan oleh Al-Imam Nawawi,
yang kemudian Rasulullah SAW menangis, ya, yang Rasulullah SAW sedih dengan wafatnya pamannya. Ya, Rasulullah SAW orang yang paling apa? Kalamnya jami' mani, memiliki jawami'ul kalim, orang yang paling hebat dalam menerangkan, orang yang paling jelas dalam menjelaskan. Itu saja beliau belum bisa kemudian memberikan perubahan pada hati seseorang, sehingga kemudian ketika Rasulullah SAW merasa gagal dalam memberikan hidayah kepada pamannya, maka Allah turunkan ayat dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini Rasulullah SAW memiliki sebab-sebab sebagai mu'athir muqtadin. Rasulullah sebagai seorang suri teladan, Rasulullah SAW sebagai seorang guru yang luar biasa hebatnya. Pun demikian tidak bisa memastikan bahwa semua murid-muridnya, audien dakwahnya harus mengikuti atau diharuskan berkonsekuensi masuk Islam semua. Apalagi kita yang kita ternyata hari ini belum menjadi contoh yang baik, ternyata hari ini kita masih banyak maksiat, ternyata hari ini kita masih banyak berlaku keburuk, belum menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Sudah otomatis, ya, jangan kemudian kita mengatakan, wah, kita kan yang penting memberikan hidayah dan taufik saja, Ustaz. Ya benar, kalau itu bagi orang-orang yang sudah menempuh sebab. Kita sudah bertakwa, kita sudah serius mendidik, kita sudah kemudian bersemangat mencontohkan yang baik bagi anak-anak kita. Toh ternyata kok kemudian anak-anak kita belum menerima, belum kemudian mengindahkan dari apa yang kita nasihatkan kepada mereka, baru kita berbicara itu, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi kita kan memang harus tahu bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan hidayah juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Kita memang boleh dan diberikan wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memberikan hidayah. Nah, maka antum coba baca dalam kitab-kitab usulud dakwah. Tidak ada satupun ulama yang menerangkan bahwa tidak dibutuhkannya seorang alim yang bertakwa, tidak ada. Semua orang ketika atau semua ulama yang berbicara tentang sebab-sebab untuk seorang itu bisa memberi hidayah pasti adalah dimulai dari dirinya sendiri. Dimulai dari hatinya dia, keilmuannya dia, ketakwaannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kemudian dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menolong dirinya untuk bisa memberikan hidayah kepada yang lainnya. Makanya kalau guru-guru, para asatidzah, para ustadzah tidak bertakwa, tidak serius dalam mendidik, tidak menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita, jangan terlalu percaya diri bisa menjadi guru-guru yang baik. Walaupun secara data kita sudah laporan, secara data kita sudah membuat kurikulum, secara data kita sudah masuk tepat waktu, secara data kita tidak pernah bolos, secara data Masya Allah tidak pernah absen, secara data kita semuanya ya rapi, ya absensinya, laporannya. Tapi kalau kemudian kita tidak memiliki sebab-sebab menjadi orang-orang yang memberikan hidayah kepada orang lain, maka ini akan bisa menjadi penghalang besar bagi seorang yang ingin memberikan hidayah ataupun pendidikan ataupun kebaikan bagi para peserta didiknya. Maka ikhwani fiddin, teman-teman, para ustadz dan ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat yang singkat bagi antum semua dari ana, dari apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa kita ini paling tidak bisa menjadi orang-orang yang kedua. Kalau tidak, yang pertama jelas susah karena kita juga bukan ulama. Kalau kita juga tidak mau belajar, tidak mau mengupgrade diri kita, tidak mau juga memperbaiki diri kita, maka kita akan masuk kepada wilayah yang ketiga, dan ini hina bagi kita, waliyadzubillah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Hamajun ri'a. Orang yang ketiga itu akan jadi hamajun ri'a, orang-orang yang rendah, yang yattabi'u kullan na'ik, yang dia hanya ikut siapa yang menyeru dirinya. Jadi orang itu kalau nggak jadi ulama, mesti dia seorang thalibul ilm. Kalau dia bukanlah seorang thalibul ilm, seorang penuntut ilmu syar'i, maka sudah dipastikan dia adalah orang yang rendah, yang kehidupan mereka itu di atas
pondasi yang rapuh, yang tidak kokoh, yang dia hanya ikut kemana ada yang menyeru dan lagi ngetrennya apa. Itu sudah jaminan. Oleh karena itu jangan sampai kita para guru, kita para ustadz dan ustadzah termasuk orang-orang yang justru yang ketiga. Kira-kira kalau orang itu jadi orang yang ketiga, bisa nggak memberikan kebaikan ke santri kita? Jelas tidak. Karena apa? Santrinya ngomong sama ustadznya, Ustadz mau nggak tak kasih tahu? Ini ada lagi viral di YouTube. Yang mana? Ustadz nggak tahu ya. Sini tak kasih tahu Ustadz. Dikasih tahu sama santri. Oh iya ya, bagus ya. Makanya Ustadz, ini bagus kan? Iya. Gimana? Karena dia tidak punya ilmu, dia tidak tahu bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh santrinya itu menjadi bagian dari hal-hal yang harus dia ingkari. Ya kan? Orang tahu kapan dia harus mengingkari, kapan dia harus tidak mengingkari, kapan dia harus memberikan tasjih, kapan dia harus kemudian melarang. Itu kan butuh yang namanya ilmu kan? Butuh tidak? Butuh. Maka seorang pendidik harus punya ilmu, harus punya kapasitas. Berapa banyak para musyrif, berapa banyak para guru yang mereka bukan memberikan tarbiyah kepada anak-anaknya, justru menjadi bagian dari penyemangat untuk mereka melanggar aturan-aturan Islam. Ya. Maka ini yang pentingnya bagi semua teman-teman para ustadz dan ustadzah dalam masalah ini, karena memang nasihat inti adalah siang hari ini bagaimana kemudian kita para guru itu menjadi termasuk orang-orang penuntut ilmu. Mulai dari sekarang mungkin teman-teman akan ada tuh yang guru matematika tunjuk jari dulu. Yang guru matematika tunjuk jari. Masya Allah. Anak yakin mungkin sekarang belum menguasai bahasa Arab, belum menguasai kitab-kitab akidah, belum belajar ini dan itu. Maka mulai sekarang mulai belajar. Sempatkan waktu. Ya. Yang ngajar bahasa Indonesia siapa di sini? Satu aja. Masya Allah. Iya. Sudah belajar bahasa Arab, Pak? Sedikit. Mulai belajar. Ya. Enggak apa-apa karena memang justru ini bersyukur kita alhamdulillah ngajar di bahasa Indonesia di lingkup pesantren. Maka paling tidak saya mengambil kebaikannya yang ada di pesantren ini. Mulai menghafal Quran, mulai memahami bahasa Arab, mulai belajar fikih, ya. Karena ada banyak di antara kita sudah nikah tapi enggak tahu bacaan doa setelah nikah. Ya. Ada juga yang seperti itu. Ya, maka penting sekali belajar fikih sampai dari mulai fikih tentang toharoh, ya, ibadah dan seterusnya, semua belajari tentang muamalah, ya, fikih tentang bagaimana kita belajar jual beli di fikih muamalah itu, apa itu riba, apa semua kita belajar agar kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian dikenal oleh orang, wah dia ustadz tapi tidak tahu agama. Dan sampai seperti itu. Apalagi sangat mungkin sekali santri-santri kita dan peserta didik kita tanya kepada kita, ya apa tidak? Ya apa tidak? Nah, makanya saya sangat menyarankan sekali, menasihatkan untuk saya pribadi dan juga kepada semua teman-teman para ustadz di sini untuk apa? Untuk belajar ilmu agama. Ya, dan belajar ilmu agama itu harus memang menyempatkan waktu. Jangan kemudian kalau lego ikutlah kajian. Harus sempatkan memang. Ada waktu khusus yang kita memang berikan, kita luangkan waktu khusus untuk kita belajar ilmu agama. Ya, apalagi ini ada ustadz-ustadz yang lulusan dari beberapa pesantren, belajar dari mereka. Mumpung gratis. Ini kan ustadz kasih makan aja, diajak makan malam terus dia ngomong, Ustadz besok-besok saya mau rutin setiap subuh mau setoran mutun akidah boleh enggak sama antum? Mau setoran Al-Quran boleh enggak sama antum? Begitu. Ya. Jadi jangan kemudian gunakan waktu atau kemudian jangan sampai kita sia-siakan waktu kita di pesantren kita ini hanya sekedar untuk apa?
ya sudahlah saya itu ngajar, ya udah tugasnya ngajar saja. Jangan. Ya kalau ngajarnya adalah ngajar ilmu agama, itu sudah bagian diantaranya adalah menuntut ilmu. Dia pasti murojaah, dia pasti menyampaikan dan seterusnya, itu adalah bagian dari proses menuntut ilmu. Kalau yang tidak, ini perlu sekali belajar. Dan yang sudah tahu ilmu, ya sudah tahu ilmu itu, bagi teman-teman yang mungkin dilihat, oh ini Pak Fulan ini, Ustadz Fulan ini belum tahu urusan agama, belum pernah belajar akidah, belum pernah belajar fikih sampai tuntas, ya, belum pernah belajar taksil ilm, maksudnya dari awal ilmu itu kan dipelajari ada ilmu alatnya dulu, kemudian kita belajar masuk kepada pembahasan-pembahasan syariah itu apa saja kitab-kitabnya, itu kan kita pasti sudah tahu, yang bukan lulusan-lulusan pesantren. Nah itu dibantu dengan membantunya kita kepada para ustadz yang lain dan ustadzah yang lain, akan menjadikan ilmu yang kemudian kita miliki bermanfaat. Ada dilihat stafnya kok kayak dipanggil-panggil sama santrinya ustadz tapi nggak bisa bahasa Arab, juga tidak bisa kemudian paham ilmu syariah, maka dinasihatin, ya, dimotivasi untuk belajar, dimotivasi untuk sama-sama bisa mengetahui, karena kita punya tanggung jawab besar di pesantren ini. Kita punya tanggung jawab besar memberikan pengaruh kepada mereka, anak-anak kita. Kalau kita tidak bisa memberikan pengaruh kebaikan, maka kita bisa dipastikan paling tidak menjadi orang-orang yang memberikan pengaruh keburukan. Tidak bisa memberi pengaruh kebaikan, pasti ada pengaruh keburukan yang kita berikan. Karena terkadang perlu diketahui bahwa tarbiyah ataupun pendidikan itu tidak harus kemudian dengan kata-kata. Para ustadzah harus tahu bahwa pendidikan itu tidak semuanya bermuara pada sebuah orang yang kemudian berbicara. Saya duduk di sini ngomong begini, oh ini tarbiyah, betul. Oh ini adalah pendidikan, betul. Oh ini adalah ceramah, betul. Oh ini adalah taslih, betul. Oh ini adalah perbaikan, oh ini adalah nasihat, oh ini adalah taklim wa tadris, betul. Tetapi taklim wa tadris, pendidikan itu juga tidak harus di atas mimbar seperti ini. Tidak harus di masjid, tidak harus di kelas. Kadang seringkali saya bilang, orang enggak ngomong, enggak bicara, tapi kalau dia makan tangan kiri, itu sudah menjadi pendidikan bagi orang yang melihatnya. Orang nggak perlu ngomong, dia makan sambil jalan, itu nggak perlu ngomong ke santri, nih loh makan tuh sambil jalan, nggak perlu ngomong, dia cukup mempraktekkan makan sambil jalan, santri akan melihat, oh berarti boleh makan sambil jalan. Kalau ustadz itu aja nggak apa-apa kok makan sambil jalan. Nah itulah saya katakan, makanya kita dalam dunia pendidikan semacam ini tidak bisa kemudian kita itu menjadi orang-orang yang merasa cukup dalam urusan agama. Enggak lah Ustaz, saya kan memang guru kimia, Ustaz saya kan guru matematika, Ustaz saya kan guru bahasa Indonesia, saya kan guru olahraga. Tidak ada urusannya dengan urusan agama, enggak bisa. Selama antum kemudian masuk dalam lingkup di pesantren, maka kita harus mulai mulai berbenah diri dari sisi agamanya. Ya. Demikian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nasihat dari anak untuk semua para pendidik di sekolah kita, di madrasah kita atau di pondok kita ini, untuk kemudian anak-anak kita bisa menjadi tempat yang bisa menampung kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama kita ini. Dan kebaikan mereka itu wasilahnya adalah kita. Wasilahnya adalah para ustadz, para pendidik yang ada di pesantren. Ya. Ingat baik-baik, orang yang tidak bisa atau tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan pernah bisa memberi. Ya. Jadi saya punya ustadz punya uang, ya makanya kamu bisa memberi uang. Ya. Tapi orang yang tidak punya ketakwaan, tidak punya keseriusan dalam mendidik, tidak punya kapasitas dalam ilmunya, dia tidak akan bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Ya. Oleh karena itu, kam min qissatin, berapa dari kisah-kisah dari mereka orang-orang hebat yang hari ini kita bisa ambil ibrohnya. Ya.
Seperti contoh misalkan Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang sahabat Nabi SAW yang tidak pernah dikenal sebagai orang yang cepat marah, orang yang kemudian dikenal sebagai orang yang luar biasa lembutnya. Tetapi ternyata sejarah mencatat kelembutan Abu Bakar itu ternyata tidak dalam setiap tempat. Kelembutan Abu Bakar itu terkadang bisa kemudian hilang dengan adanya para pelanggar-pelanggar syariat. Pernah suatu ketika wafatnya Rasul kita alaihi salatu wassalam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pertama kali kemudian yang beliau lakukan adalah irsal Jaisi Usamah, yaitu mengirim pasukannya Usamah bin Zaid, karena itu adalah bagian dari perintah Nabi SAW yang belum terrealisasi disebabkan karena wafatnya Nabi. Jadi sebelum Usamah bin Zaid itu berangkat sudah diwasiatkan oleh Nabi SAW, kamu berangkat ke sana. Tapi begitu Usamah berangkat, tidak lama kemudian Rasulullah wafat. Jadi Usamah bin Zaid itu berhenti disebabkan karena wafatnya Nabi. Sehingga ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Rasul kita SAW, ya tidak berselang lama 1-2 hari langsung dikirim kembali. Kenapa? Karena ini iktidaan bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal hari itu adalah hari di mana kaum muslimin, para sahabat menerima kabar, ya tidak ada satupun kota di Jaziratul Arab kecuali mereka murtad, murtad keluar dari Islam kecuali 3 kota, Mekah, Madinah dan Taif. Sehingga kebutuhan kaum muslimin kala itu kepada pasukan-pasukan itu sangat mendesak sekali untuk mempertahankan dan kemudian dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin di kota Madinah. Sedangkan pasukannya Usamah bin Zaid itu dikirim di luar kota Jaziratul Arab. Sehingga para sahabat mengusulkan untuk apa? Untuk kemudian Usamah ini tidak lagi dikirim. Tetapi disitulah kemudian Abu Bakar As-Siddiq menunjukkan tentang bagaimana ternyata beliau yang dulunya tidak pernah terlihat sebagai seorang yang tegas dalam memutuskan, langsung terlihat begitu tegas dalam memutuskan satu perkara. Apa kata beliau? Saya tetap akan mengutus Usamah bin Zaid karena itu bagian dari sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan hikmahnya betul. Ternyata ketika Usamah kemudian tetap dikirim, walaupun pasukan kaum muslimin waktu itu butuh tambahan pasukan, ternyata Usamah bin Zaid itu pulang dengan kemenangan yang besar, sehingga orang-orang yang murtad kala itu melihat ternyata kaum muslimin masih sangat kuat. Itu hikmahnya pertama. Kedua, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika kemudian mengetahui orang-orang di Jaziratul Arab mereka tidak lagi mau membayar zakat, sebagian sahabat mengatakan jangan kita perangi wahai Abu Bakar. Kenapa? Karena itu urusan apa? Itu urusan fikih. Zakat itu urusan apa? Fikih bukan? Fikih kan? Sehingga para sahabat mengatakan untuk apa kita perangi mereka, hanya sekedar tidak mau membayar zakat. Tapi karena kecerdasan dan kefakihan Abu Bakar As-Siddiq terhadap agama Allah, beliau kemudian pernah disebutkan oleh siapa? Para sahabat, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, a'lamun nas wa afqahun nas bimuradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin. Orang yang paling paham tentang murad, maksud daripada hadis-hadis Nabi, syariat yang dibawa oleh Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Betul memang tidak mau membayar zakat itu adalah apa? Tidak mengeluarkan seseorang dari apa? Dari Islam. Betul kan? Misalkan ada seorang muslim tidak membayar zakat, boleh nggak kita katakan dia orang kafir? Nggak bisa. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kala itu kemudian menyebutkan di saat para sahabat yang kereng, yang sangar terlihat dahulu, seperti siapa? Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, apa lagi? Sahabat-sahabat yang terlihat sangar kala itu. Begitu kemudian Abu Bakar mengambil sikap itu, mereka usul sama Abu Bakar, bukankah itu urusan? Ya, mereka tidak membayar bukanlah
kemudian akhirnya mengharuskan mereka diperangi. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? Ya, walau mana'uni iqalan kanu yu'adduna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka itu jangankan tidak mau bayar zakat berupa zakat harta uang, ya, mereka tidak membayar zakat dari apa? Dari iqal itu artinya tali kekang kuda. Kan harganya enggak seberapa kan? Kalau mereka dahulu harus membayar itu kepada Nabi dan hari ini tidak mau, maka aku akan memerangi mereka dengan dasar itu. Ternyata apa? Yang dipahami oleh Abu Bakar, betul memang mereka itu tidak membayar zakat, itu perlu dikoreksi. Karena apa? Karena bakhilan, karena dia pelit, karena maksiatan, karena dia bermaksiat, ataukah karena i'tiqadan anna zakah laisa biwajibin. Itu diterangkan oleh para ulama. Karena apa itu? Ternyata mereka tidak mau membayar zakat kan bukan karena mereka pelit, bukan karena mereka kemudian rugi dengan bayar zakat, tidak. Karena mereka meyakini bahwa setelah wafatnya Nabi tidak perlu bayar zakat. Berarti ini kufur tidak? Kufur. Meyakini adalah laisa biwajibin, ya, an qadhiyatiz zakah. Bukan kewajiban seorang mukmin untuk membayar zakat ketika dia sudah mencukupi haul dan nisabnya. Nah, ini yang menjadi kekufuran bagi dia. Kalau ada orang mengatakan sebenarnya saya sudah wajib bayar zakat tapi eman-eman duitnya, ini enggak kufur, tapi dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau meyakini adanya sebuah penghalalan untuk tidak membayar zakat disebabkan karena dia yakin bahwa membayar zakat itu tidak wajib, maka itu haram hukumnya dan dia bisa keluar dari Islam. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bisa tegas seperti itu. Saya mau tanya, dengan apa beliau bisa kemudian membedakan mana kapan beliau harus tegas, kapan beliau harus lembut? Dengan apa itu? Dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, maka Abu Bakar tidak seperti itu. Maka jangan kemudian kita dalam mendidik itu pakai atifiyah. Yang penting sama anak-anak itu lembut terus saja, sebagaimana kemarin sudah saya pernah terangkan dalam pembahasan Raqais fi Tarbiyatil Abna dalam kitabnya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ya, di situ diterangkan bahwa yang namanya arif wal lin itu bagian dari langkah dan sebab yang harus ditempuh oleh para pendidik dalam mendidik anak-anak mereka, ya kan? Lembut, santun, rifaq, ya, lemah lembut itu adalah bagian dari tarbiyah, tetapi tidak semuanya arif wal lin itu dalam setiap hal. Maka ini enggak boleh seorang pendidik itu pakai atifiyah. Atifiyah itu apa? Perasaan. Jangan pernah dianggap bahwa sesuatu yang tegas, yang keras ucapannya itu selalu itu salah. Tidak juga kemudian kita harus paham bahwa tidak semuanya orang yang lembut itu benar. Karena ada hal-hal masalah-masalah yang harus kemudian ditegaskan dengan ketegasan, ada yang kemudian masalah-masalah itu harus dengan kelembutan. Paham? Paham di sini teman-teman? Jadi guru, jadi pendidik nggak boleh seperti itu. Dipukul rata, pokoknya saya nggak akan marah sama santri, salah. Makanya marah kita belajar dulu, marah al-ghadab itu, ya, untuk siapa dan karena siapa. Kalau kita marah karena diri kita sendiri, itu salah. Yaghdab li nafsihi. Dia marah untuk dirinya sendiri, ini salah. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yaghdab illa fi hurmati dinihi. Nabi SAW itu tidak pernah marah kecuali dengan apa? Marah yang orientasinya adalah membela agama dan kehormatan agamanya. Makanya kalau kemudian ada santri yang kemudian melakukan kemaksiatan, kesalahan, lalu ustadznya marah, benar marahnya dalam rangka apa? Marah karena santri itu melakukan kemaksiatan kepada Allah, tapi marah yang terkontrol, marah yang benar, marah yang mendidik, marah yang kemudian menjadikan anak itu kemudian ngerti bahwa dia melakukan kesalahan, melanggar syariat Allah yang harus kemudian dia bertobat dengannya. Tidak semuanya kemudian, wah
jangan marah lah Ustadz, marah itu pasti jelek. Bukan, marah itu maksud saya itu tadi orientasinya adalah marah ghadab fillah. Jangan kemudian kita berdalil la taghdab faradada miram. Bukan, kalau la taghdab yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu marah untuk dirinya sendiri, emosi dirinya sendiri, enggak. Makanya dalam mendidik, ya Abu Bakar tadi marah nggak ngomong sama Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain? Marah nggak konteksnya? Lau mana'uni iqalan. Itu konteksnya marah enggak? Ya kalau orang kita bilang mungkin ya marah, tapi maksudnya marahnya bukan marah untuk dirinya sendiri, tapi marah karena kemudian ada di antara orang yang melanggar aturan dan syariat Islam. Makanya kemudian hari ini kita harus siap bahwa namanya Islam itu ada namanya qital, ada namanya harb, ada namanya lin war rifq, ada semua, teman ada tempatnya. Nah, dalam mendidik anak-anak kita tidak bisa kita tutup mata. Wes pukul rata, yang penting jangan marah sama anak-anak, jangan sampai dimarahin anak-anak, jangan dikerasi, jangan ditegasi. Sak karepe wes pokok men kita dukung aja yang baik-baik. Bisa begitu pendidikan? Tidak bisa. Tidak bisa. Anak-anak kita mau loncat, terus kita yaudah loncat, ayo loncat. Begitu. Ada santrinya saling pukul-pukulan, pukul bagus begitu. Tidak bisa. Atau ada orang yang berkelahi terus, jangan berkelahi, begitu. Kalau bisa kita teriaki, diam. Kan begitu. Kenapa kemudian Umar bin Khattab dahulu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau minta kepada Umar bin Khattab 1000 pasukan waktu perang apa? Qadisiyah. Bayangkan 10.000 lawannya 30.000. Minta bantuan berapa orang? 1000 pasukan lagi dari Madinah. Ketika surat itu diterima oleh Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab menyuruh Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi dengan membawa 9 pasukannya, 9 orang, untuk membantu Sa'ad bin Abi Waqqas yang waktu itu mintanya berapa? 1000. Mintanya 1000 dikasih 10. Begitu kemudian Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi datang ke medan Qadisiyah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas melihat berapa orang yang dikirim oleh Umar? 10 orang. Subhanallah. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, amatasma' qaula Umar, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, apa engkau tidak senantiasa mendengar perkataan Umar tentang orang yang datang ini? Siapa? Al-Qa'qa' bin Amr At-Tamimi. Apa kata Umar bin Khattab tentang orang ini? Kata Umar bin Khattab, ya, wallahi la sauta Qa'qa' ahabbu ilayya min alfi juyush. Demi Allah, suaranya, kata Umar bin Khattab, suaranya Qa'qa' bin Amr itu lebih aku senangi daripada 1000 pasukan. Karena kalau dia berteriak, orang langsung kepoyoh-poyoh. Tahu kepoyohan? Dengkulnya gemeter. Suaranya takbir itu mengerikan. Coba antum kalau Allahu Akbar gitu takut nggak? Coba kalau Allahu Akbar, wallah orang sudah subhanallah. Ya, kalau ustadz pendidik melihat ada santri kemudian berkelahi, ya Allah jangan berkelahi, begitu. Yo antem-anteman santri nih. Malah ustaz ini saya tak antem isisan. Kan begitu. Tapi kalau ustadznya itu teriakannya adalah teriakan yang menggetarkan, nggak perlu kita melerai, cukup dengan kalimat. Saya dulu pernah di pesantren tawuran. Di pesantren itu ada tawuran, asobiyah. Bener itu. Ya, di pesantren ada berkelahi. Itu ada satu ustadz yang masuk kan waktu itu di matam. Ada satu ustadz mejanya matam itu dipegang langsung. Huskotu langsung semua. Diam semua. Kenapa? Karena ini tegas. Dibutuhkan nggak orang seperti ini dalam tarbiyah pendidikan? Butuh nggak? Butuh. Coba kalau senglerai ustadz, diam jangan berkelahi. Yo teman-teman. Kalau perlu saja patak piring, ribut baik aja. Jadi ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Dalam Islam, dalam mendidik tidak semuanya flat. Pokoknya kita ya sudah, pokoknya jangan ya para ustadz, jangan sampai kemudian santri kita takut dengan kita, enggak.
Bedakan juga antara takut dengan segen. Kalau takut itu antum lihat singa takut. Ya. Maka kita harus tumbuhkan haibah di depan santri. Makanya haibah itu dengan kita bertakwa, dengan kita tidak banyak bicara kepada mereka kecuali yang diperlukan, yang dibutuhkan dalam mendidik. Santri dianggap seperti teman kita sama ustadznya. Ada santri, sini, rambutmu nih, oh dipukul, sana. Kira-kira disegani nggak ustadz yang begitu? Tapi kalau ustadz datang, assalamualaikum. Siapa mas muka anta? Fulan ustadz, masya Allah. Ahsanallah ilaikum. Sudah belajar anak? Berapa hafalan kemarin? Bagi? Sudah, masya Allah. Kasih permen lah atau apa? Atau misalkan kita, masya Allah kita doakan. Insya Allah antum disegani. Tapi kalau kemudian santri main bola, bukannya kemudian sudah tahu ini jam istirahat main bola, sini oper. Ikut main bola juga ustadznya. Bukan pada waktunya, kira-kira gimana? Kalau ada ustadz yang lain, kenapa kok pada main bola siang-siang? Itu ustadz yang itu aja ikut, gimana? Akhirnya nggak dihormati. Disenangi, tapi itu tadi. Ingat, pendidikan itu tidak bermuarakan pada senangnya para peserta didik kepada kita. Bukan muaranya, bukan tujuannya adalah mereka senang kepada kita, tetapi mereka terdidik dengan kita. Bukankah dahulu para sahabat di awal-awal dakwah Islam mereka benci kepada Nabi? Ada seorang sahabat, wallahi ya, orang yang paling aku benci adalah dulu Nabi Muhammad, dan sekarang orang yang paling aku cintai adalah Nabi Muhammad. Setiap orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang, ya, mungkin di awal pertama kali dia memberikan itu kepada orang tersebut pasti tidak langsung dicintai. Dulu saya waktu ngurusin santri di Makassar, teman-teman atau anak-anak Flores yang sekarang juga udah pada jadi ustadz, ya, pertama lihat saya langsung mendelep, tahu? Setiap melanggar langsung tak kumpulkan, ya kan? Ibaratnya tak gemesi, tahu gemes, tak interogasi, tak nasihati dengan tegas dan segala macam. Awal-awal mereka ngeri ya Ustaz Hamzah gitu. Tapi lama-lama mereka ketika membaik, kemudian kita sapa yang baik, didik mereka, doakan mereka. Begitu kemudian sudah baik, mereka takut sama saya atau segan sama saya? Segan. Mau ngomong, yang dulunya ngomong, kalau ngomong itu saya nggak diliatin, matanya kemana-mana, sekarang merunduk, Ustaz, sehat Ustaz. Karena dia sudah tahu sopan santun, dia sudah tahu akhlak, dia sudah tahu adab. Ya. Maka tumbuhkan haibah dengan ilmu. Dengan kita tahu kapan kita harus tegas, kapan kita harus lembut, kapan kita harus kemudian membiarkan takrir, kapan kita harus kemudian mencegah, kapan kita harus berbicara, itu harus tahu para pendidik. Ya, jadi enggak boleh kita kemudian keluar dari wilayah penuntut ilmu, karena kalau kita keluar dari penuntut ilmu mustahil bisa menjadi pendidik. Demikian yang bisa kami sampaikan, wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.